Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Jurang Kesusahan. Apa itu jurang kesusahan? Siapa yang mau tinggal di jurang kesusahan? Pasti tidak ada yang mau. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis saudara. Ya, jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Kemudian jangan lupa saudara share pada yang lain supaya yang lain pun diberkati. Terima kasih kepada saudara yang setia mengikuti channel saya ini. Saya percaya kita bisa bertumbuh bersama dan boleh mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan kehendaki. Jurang kesusahan. Mazmur 130 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan buat kita semua. By the way, Mazmur ini juga disebut Mazmur Pertobatan. Mazmur Pertobatan. Dikatakan begini, ayat 1 Mazmur 130. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ayat 2. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ayat 3. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan. Jelas, Allah itu maha pengampun. Ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Ayat terakhir, ayat 5. Aku, perhatikan di sini, menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara-saudara sekalian, apa itu jurang kesusahan atau jurang penderitaan? Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia dibuang ke bumi. Nah, bumi ini sesungguhnya adalah jurang kesusahan atau jurang penderitaan, di mana kesusahan, kesulitan harus dialami manusia yang jatuh dalam dosa. Kalau kita baca Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19, di situ jelas itu terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Apa yang dikatakan? Ayat 16 Kejadian 3. Firman-Nya kepada perempuan itu, ini firman Tuhan kepada Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ketika mulai mengandung, dikatakan susah payah akan Tuhan buat sangat banyak. Dengan kesakitan, penderitaan lagi, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jelas, tanah yang terkutuk sulit untuk tanian, saudara. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Perhatikan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu, seumur hidup. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat terakhir, 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, dengan berpeluh, berkeringat, engkau akan mencari makananmu. Jadi susah payah, saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, jurang itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Ya, jurang itu lembah yang dalam, sempit, biasanya curam. Nah, itu terjadi karena apa? Karena aktivitas tektonik. Tektonik itu pergerakan lempeng bumi. Nah, pecahan lapisan bumi itu menyebabkan jurang. Jurang juga disebabkan karena aktivitas vulkanis di gunung berapi. Jurang juga bisa disebabkan karena penambangan, jadi menggali tambang emas atau batu bara atau apapun namanya penambangan, itu menyebabkan terjadinya jurang. Manusia jatuh dalam jurang kesusahan, jurang penderitaan karena manusia menambang dosa. Manusia tidak taat terhadap perintah Allah, akibatnya mengalami atau dibuang ke dalam jurang penderitaan, yaitu bumi ini, saudara. Bumi ini. Tapi di situ pemazmur mengatakan begini di ayat 1. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, kesusahan yang memang akibat dosa asal, dosa dari Adam dan Hawa, kita harus berseru kepada Tuhan. Ini luar biasa. Kenapa, saudara? Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab.
Di Mazmur 130 ayat 1 beberapa terjemahan mengatakan begini. Bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan begini. Nyanyian ziarah dari jurang kesusahan. Judul renungan kita ini diambil dari sini. Jurang kesusahan. Dari jurang kesusahan aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Jadi pemazmur dengan yakin ketika ia berada dalam jurang kesusahan. Pemazmur mengalami jurang kesusahan, tidak dijelaskan. Firman Allah yang hidup, ayat yang sama Mazmur 130 ayat 1 dikatakan, ya Tuhan, dari dasar keputusasaanku, aku berseru meminta pertolongan. Sebab di jurang yang dalam itu, saudara sekalian, kalau kita jatuh, sulit untuk ditolong, untuk dievakuasi. Mungkin saudara masih ingat kejadian beberapa tahun lalu, seorang turis dari Brasil jatuh di sebuah jurang, karena dia mendaki jatuh. Dan itu ketika dievakuasi memerlukan beberapa waktu. Padahal ketika dia jatuh, itu masih ada tanda-tanda kehidupan. Jurang itu begitu dalam, sehingga tim SAR itu mengalami kesulitan untuk mengevakuasi, baik turun maupun mengangkat. Ditemukan turis dari Brasil ini sudah meninggal karena kesulitan untuk mencapai jurang itu, untuk menolongnya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kita ketika kita ada di dalam jurang kesusahan atau jurang penderitaan. Itulah sebabnya kita harus mencontoh pemazmur ini. Dia berseru kepada Tuhan. Nah, versi muda dibaca mengatakan begini, Mazmur yang sama 130 ayat 1. Nyanyian memasuki bait Tuhan. Jadi ini orang-orang beriman karena memasuki bait Tuhan. Tuhan itu, Tuhan, aku sangat menderita. Kalau tadi dikatakan dari dalam jurang kesusahan atau jurang keputusasaan, di sini dikatakan aku sangat menderita. Jadi jurang kesusahan, jurang itu sebagai bahasa kiasan, gambaran, metafora, analogi. Tuhan, aku sangat menderita. Jadi aku minta tolong kepadamu. Nah, saya suka ada kata jadi. Jadi itu artinya suatu keputusan, satu kesimpulan. Kalau kita berada di dalam penderitaan, bahkan sangat menderita, saudara harus mengambil keputusan apa? Minta tolong kepada Tuhan. Nah, luar biasa saudara sekalian. Minta tolong kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah penolong. Penolong. Di Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2 jelas. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pertolongan kita itu dari Tuhan. Dia pasti menolong kita umatnya yang berseru kepadanya siang dan malam. Dan ingat, bagi umat perjanjian baru, ketika kita menghampiri tahta suci kasih karunia Allah, Ibrani pasal 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, serta katakan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudara sekalian, benar sekali apa yang dilakukan, keputusan yang diambil oleh pemazmur ketika berada di dalam jurang kesusahan atau jurang penderitaan atau sangat menderita. Di ayat 5 Mazmur 130 dikatakan begini, aku menunggu Tuhan untuk menolong aku. Jiwaku menunggunya. Aku percaya pada firman-Nya. Luar biasa saudara. Aku menunggu Tuhanku seperti penjaga yang terus menunggu datangnya pagi hari. Ayat 7, hai Israel, percayalah pada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya yang setia dan benar. Ia menyelamatkan kita terus-menerus. Ayat 8 terakhir, dan hanya Dia menyelamatkan Israel dari semua dosanya. Jadi kalau kita menderita, kita harus bertobat, kembali kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Dan Dia pasti menolong saudara dan saya yang berseru kepadanya siang dan malam. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.